Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kajino. Video kali ini kita akan belajar cara membuat real cost pondasi telapak atau cara membuat biaya pelaksanaan pekerjaan pondasi telapak. Video sebelumnya kita sudah membahas metode kerja pondasi telapak. Di video tersebut kita sudah mempelajari step by step cara melaksanakan pekerjaan pondasi telapak. Saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video metode kerja pondasi telapak sebelum mengikuti video ini, supaya lebih mudah memahaminya. Video kali ini kita akan belajar cara menghitung real cost pelaksanaan pondasi telapak atau biaya pelaksanaan untuk membuat pondasi telapak. Jadi sebelum kita lanjutin, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, real cost ini kita mau tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pondasi telapak. Jumlahnya 10 unit. Outputnya material yang digunakan. Ya, jadi untuk membuat pondasi telapak itu ini kebutuhan materialnya. Semen sekian sak, pasir sekian kubik, pasir beton, kerikil, papan dan lain-lain. Terus tenaga kerja. Tenaga kerja yang harus kita bayar nanti, yang akan kita bayar. Pekerja gali misal 22,66, pekerja batu, pekerja besi, pekerja kayu, tukang gali, tukang batu, tukang besi, tukang kayu, kepala tukang. Ini outputnya nanti. Jadi kebutuhan tenaga untuk membuat pondasi telapak ini. Terus peralatan yang kita gunakan. Nah, ini peralatannya ya. Apa aja peralatan? Cangkul, skop, pengki, kereta dorong, parang, gergaji, martil dan lain-lain. Ini output dari real cost nanti ya. Jadi ini yang sangat dibutuhkan sebenarnya sekaligus untuk mengontrol pelaksanaan di lapangan nantinya ya. Untuk mengontrol material yang dibutuhkan, tenaga dan peralatan ya. Sekarang kita mulai dari real cost, rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan ya. Pertama-tama kegiatan pekerjaan pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual. Nah, kemungkinan kalau pernah nonton video saya sebelumnya, yaitu metode kerja pondasi telapak, sudah paham step by step pekerjaannya ya. Pertama, pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual. Kedua, ada pekerjaan pemasang bau plang dan pengukuran. Ketiga, pekerjaan galian tanah biasa. Tanah biasa berarti tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Terus nomor 4, pekerjaan pasir uruk. Nah, terus pekerjaan lantai kerja, pekerjaan pondasi telapak. Pekerjaan pondasi telapak ini terdiri dari pekerjaan betonnya, pekerjaan tulangan, pekerjaan backcastingnya. Selanjutnya nomor 7, pekerjaan pedestal. Pekerjaan pedestal itu terdiri dari pekerjaan beton, pekerjaan tulangan, ada tulangan bagel atau cincin, terus pekerjaan backcasting ya. Saya kira lebih bagus ditonton dulu video saya sebelumnya supaya tahap-tahap pekerjaan pondasi telapak itu paham dan supaya mudah mengikuti cara membuat cost pelaksanaan pondasi telapak ini. Nah, setelah item pekerjaan ini diurut, kita hitung volume. Pertama, untuk volume pekerjaan pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual itu ukuran 31 kali 36. Nah, ini ukurannya ya. Saya kira sudah cukup ya untuk jumlah pondasi 10 titik luas yang kita bersihkan sebesar itu. Terus jarak pondasi ke pondasi 5 meter. Terus jarak melintang itu ada 10 meter ya. Luasan pembersihan adalah 1116 meter persegi sangkar ya. Terus pekerjaan pemasangan bau plang dan pengukuran. Nah, kita sudah buat backup untuk menghitung bau plang. Nah, ini bau plang yang akan kita pasang ya.
lebarnya 21 meter atau 21 atau 2100 cm, panjangnya 26 meter atau 2600 cm ya. Ini perhitungan boplang ya. Lebarnya 21, panjangnya 26, panjang total 2 kali lebar tambah 2 kali panjang sama dengan 94. 94 ini kita isi ke mari ya. Kita isi di sini. Dia satuannya meter panjang. Ini abaikan dulu ya, harga satuan abaikan dulu. Kita fokus ke volume dan satuan ya. Terus pekerjaan galian tanah. Kita coba kita sudah membuat backup, sudah kita hitung juga pekerjaan galian tanah ini ya. Bentuk galian itu trapesium ya, mungkin seperti ini kalau 3 dimensinya seperti ini ya. Trapesium ini yang kita gali ke bawah ya, bentuknya trapesium ya. Ada lebar atas ya, lebar atas dari sini kemari itu nama lebar atas. Terus lebar bawah dari sini kemari itu lebar bawah. Lebar rata-rata itu lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 lebar rata-rata. Selanjutnya panjang. Nah, panjang karena persegi, lebar sama panjang sama ya, makanya panjang rata-rata 1,76 meter, lebar rata-rata juga 1,76 meter. Terus tinggi itu kedalaman yang akan kita gali, ini kedalaman yang akan kita gali ya, 1,2 meter. Nah, kita isi 1,2 meter. Terus jumlahnya 10, jumlah pondasinya 10. Volumenya sama dengan lebar rata-rata kali panjang kali kedalaman atau tinggi kali jumlah, dapat 37,17. Kita isi kemari ya, kita isi ini ya. Selanjutnya pasti urut. Setelah kita gali, kita ratakan dalamnya, kita timbun dengan pasir urut, tebalnya 5 cm ya, 5 cm. Itu ada di video saya sebelumnya di metode kerja pelaksanaan fondasi ya. Pasir urut itu tebalnya 5 cm. Sudah kita buat backup perhitungannya juga. Ini pasir urut ya, lebarnya 143, panjangnya 1,43, dalamnya tebalnya 0,05, jumlah pondasinya 10, jumlahnya 1,02. Kita isi kemari ya, isi kemari. Terus selanjutnya ke pekerjaan lantai kerja tebal 5 cm. Lantai kerja ini di atas pasir urut ya, tebalnya 5 cm. Kita hitung juga, sudah kita buat backup. Ini lantai kerja, lebarnya 1,46, panjangnya 1,46 juga, tebalnya 0,05 kali 10, jumlahnya ini ya. Ini jumlahnya 1,07. Kita isi ke mari ke BQ, kita namakan BQ real cost ini ya. Terus pekerjaan pondasi telapak. Pondasi telapak ini ukuran tebalnya 30, lebarnya 120, panjangnya 120 cm ya. Ini juga sudah kita hitung ya, sudah kita hitung betonnya berapa, tulangan pokoknya pakai diameter 16 ulir, terus backcastingnya berapa. Nah, kita lihat perhitungan di belakang, perhitungan beton ya, perhitungan beton. Oh, ini perhitungan besi ya, perhitungan beton ada di bawahnya ini ya. Ini perhitungan beton, ini besi ya, perhitungan besi dulu, nggak masalah. Besi ini bentuk besinya bending barnya ya, bending barnya ada ini artinya atas ini bawah, begitu juga arah Y arah X, ini atas ini bawah ya. Ukurannya itu diameter 16, jarak 15, di 16 jarak 15, artinya di ini pakai besi ulir ya. Kita buat bending bar seperti ini. Nah, ini bending barnya, panjang dari sini kemari 1,1 meter, U-nya, bentuk U-nya ke atas 13 cm ya. Jadi diameter 16, panjang besi ini A tambah B tambah C, artinya 1,1 meter tambah 0,13 meter tambah 0,13 meter sama dengan 1, ini dia 1,36 meter. Jumlahnya 320 buah. Kenapa 320 buah? Kenapa 320 buah? Ini jarak 15. Setelah kita bagi 120 bagi 15 ini ya, jarak 15 ini, atau kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada berapa batang? 1 2 3 4 5 6 7 8 batang. Arah Y-nya 1 2 3 4 5 6 7 8
ya. Ini atas bawah pasang, jadi 8 kali 2 16 kali 2 atas bawah ya. 32 kali jumlah pondasi tadi 10, jadi 320 ya. Saya ulangi lagi ya, jumlah Y 8, X jumlahnya 8 tambah 8 16, bawah 16 atas 16, jadi 32 batang. Jumlah pondasi 10, jadi 320. Jadi yang bending bar ini jumlahnya 320, panjangnya 1,36 ya, pakai diameter 16. Berat diameter 16 ya, berat diameter 16 ini 1,58 kg per meter panjang. Ini berat. Nah, ini bisa dicari tabel atau dihitung juga boleh ya, cari di tabel besi beton ada, diameter 16, berat per meter, panjangnya 1,58. Nah, volume itu panjang kali jumlah bending barnya, ini bending bar ya, jumlah bending barnya kali berat, sama dengan 686,54 kg. Kita isi kemari, ini dia ya. Nih ya. Terus kita hitung selanjutnya. Nah, ini yang tegak ini besi pedestal. Besi pedestal ini tingginya 1,98. Bentuknya ini ya, ini yang tegak ini ya. Ini yang tegak. Ini tegak ini, yang tegak ini nih. Ini besi pedestalan ya, pedestal. Yang tegak kita lihat di gambar. Ini yang tegak ya. Ini. Yang tegak ini jumlahnya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia pakai diameter 13, 10 diameter 13 ya. Terus begelnya, cincinnya untuk mengikat besi ini, besi yang 10 diameter 13 ini ada begel, ada cincinnya pakai diameter 8, jarak 12. Ini jarak 12, ini ke atasnya jarak 12 ya. Ini kalau kita lihat di gambar 3 dimensi ini kemari jarak 13. Inilah cincin nih ya, bentuk O ya, bentuk apa namanya, persegi. Ini cincin ya, untuk mengikat besi yang 10 yang tegak ini ya, supaya jangan dari ukuran yang sudah ditentukan ya. Kalau nggak dipasang cincin ya, mungkin begitu ada beban betulnya bunting nanti ya, bunting ke samping lah, atau ke kanan ke kiri ya, kalau nggak diikat dengan cincin ini ya. Jadi cara menghitung besi ini, besi pedestal ini tingginya 194, dibengkokkan bagian atas tuh, dibengkokkan kemari ya, dibengkokkan kemari. Panjang bengkok tuh bending 15 cm, terus yang bawah dibengkok 30 cm. Artinya ini dibengkok kemari supaya terkait dia ya, supaya terkait di bengkoknya. Panjang bengkoknya 30 cm ya. Tulangannya 13 ya, panjangnya ya 15 tambah 1,98 tambah 0,3 ya, panjang totalnya 2,34 meter. Jumlahnya 100, kenapa 100? Satu pedestalan itu kan 10 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali 10 pondasi jadinya 100. Nah, berat 1 meter besi diameter 13 ulir ini beratnya 1,04. Tuh bisa lihat di tabel besi beton ya. Volume panjang kali jumlah kali berat, dapat volume besi pedestalan ini 253,07 kg. Kita isi ke mari ya, ini dia ya, kita isi kemari ya. Terus selanjutnya ini cincin begel ya, begel ini pakai diameter 8 ya. Ukuran begelnya 22 27, panjang totalnya 22 kali 2 tambah 27 kali 2 tambah 8 kali 2. Ini pasang kait ya, dikait ya, supaya mengikat dikait. Jadi panjangnya ini 2 kali 22 tambah 2 kali 27 tambah 2 kali 8, panjangnya sama dengan 1,14 meter ya. Jumlahnya 150. Nah, ini jumlah 100, kenapa 150? Nah, kita hitung ini berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 kali 10 fondasi 150. Untuk kita lihat gambar ini ya, ini enggak
enggak kelihatan semua. Ini 15 ya, 1 2 3 4 5 sampai ke atas 15 kali 10 fondasi. Jumlahnya 150 ya, 150. Berat diameter 8 ini, beratnya per meter. Panjang besi beratnya 0,39 kg per meter. Volume sama dengan panjang kali jumlah kali berat. Ini 67, kita isi ke mari. Nah, oke, besi sudah kita hitung semua. Sekarang yang belum kita hitung beton ini. Nah, ini beton belum ya. Kita hitung. Nah, ini backcasting dan beton. Nah, kita hitung betonnya ya. Pertama kita hitung backcasting dulu, karena tahap-tahap pekerjaan itu pertama besi dulu kita pasang, kita rakit. Setelah itu baru backcasting. Setelah backcasting baru kita cor dengan beton. Makanya tahapan-tahapan ini tadi yang kita hitung besi dulu ya, besi dulu yang kita hitung. Terus habis itu backcasting. Setelah backcasting baru ini backcasting kita hitung dulu, baru beton ya. Sekarang menghitung backcasting ya. Backcasting plat itu yang ini. Nah, ini plat fondasi yang ini ya. Tebalnya 0,3 tebal yang bakal kita cat tentu 0,3. Panjangnya 1,2 ya, 1,2 panjangnya. Terus jumlahnya berapa jumlahnya ya, panjang 1,2. Berarti satu pondasi itu 1 2 3 4 kali 10 berarti 40 jumlahnya. Lebarnya 0,3, panjangnya 1,2, jumlahnya 40. Satu pondasi itu 4 1 2 3 4 ya. Volumenya berapa? Lebar kali panjang kali jumlah, inilah 14,4 meter baju sangkar kita isi kemari ya. Nah, ini dia ya, 14 ya. Ini backcasting. Terus sekarang backcasting pedestalan ya. Backcasting ini kita hitung ya. Ini backcasting pedestal lebarnya arah kemari 0,3, arah kemari 0,35 ya. Ini 0,3 backcasting pedestalan. Backcasting pedestalan ini yang arah ini 0,3, ini dia 0,3 ya. Tingginya 1,78 ya, ini 1,78, kita isi 1,78. Jumlahnya 20 buah. Kenapa 20 buah? Kiri kanan 2, jumlah pedestalan 10, berarti 20 buah. Volume sama dengan 0,3, lebar kali panjang kali jumlah sama dengan 10,64 ya. Terus yang arah kemari 0,35 ini ya, arah kemari kiri kanan 2 juga, tingginya 1,78, kita isi 1,78 ya. Sorry, sini kita isi 1,78, jumlah 20. Nih, volume sama dengan lebar kali panjang kali jumlah sama dengan 12,46. Kita isi kemari 23,14 karena kita tambahkan ini tambah ini tambah ini ya, ini tambah ini jadi 23, sekian 23,14. Nah, selanjutnya kita hitung volume beton. Nah, tulangannya sudah jadi, backcasting sudah jadi, sekarang kita mau ngecor ya. Ya, sebelum teknis ngecor itu lihat di metode video saya sebelumnya, metode kerja pondasi lapak ya, pondasi lapak. Terus volume beton ya, lebar 1,2, panjang 1,2, tebal yang akan kita 0,3. Lebar 1,2, panjang 1,2, tinggi atau tebal 0,3, jumlahnya 10. Di volume sama dengan lebar kali panjang kali jumlah kali tinggi ini ya, tebal ya, kali tebal salah ya, tebal kali jumlah sama dengan 432 ya. Ini jumlah ini ya. Nah, ini tebal ya. Nah, kita buat aja deh. Nah, tebal ya. Beton pedestal ukurannya 0,3 kali 0,35 kali tinggi ya, kalau 0,3 kali 0,5 0,35 kali tinggi kali jumlah. Ini volumenya kita isi kemari ya, beton. Nah, ini beton
Ini beton pedestal, ini beton plat fondasi. Nah, setelah ini kita hitung semua satuan yang sudah ada semua, baru kita buat harga satuan. Berapa sih harga satuan, misalnya pekerjaan pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual ini berapa per meter perseginya, terus pekerjaan pemasangan boplang ini berapa per meter panjangnya. Nah, ini dari mana angka ini ya, ini harus tahu kita dari mana angka ini. Kita buang pun nggak apa-apa ya, karena udah kita buat rumus itu ya. Kita coba dulu mempelajari pekerjaan pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual, harganya 9.300 per meter bujur sangkar. Ini kita ada harga satuannya, kita buat analisa harga satuan. Nah, ini analisa real cost per satuan pekerjaan. Ini harga-harga per satuan pekerjaan. Misalnya pembersihan lapangan berapa per meter bujur sangkar, pemasangan boplang, nah, berapa per meter panjang, pekerjaan galian berapa per meter kubik, pekerjaan pasir uluk berapa per meter kubik ya, pekerjaan beton lantai kerja berapa per meter kubik, pekerjaan beton K225 berapa per meter kubik, dan seterusnya ya. Kita coba, namanya ini membuat analisa, berarti kita harus beranalisa seperti itu ya. Yang selama ini mungkin kita ikuti analisa SNI. Nah, ini hampir-hampir mendekati, cuma ini bisa kita katakan nih analisa perusahaan atau analisa pribadi, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dengan analisa ini pekerjaan itu selesai, bukan asal ada muncul harga aja begitu dilaksanakan tidak, pekerjaan tidak terselesaikan ya, atau terselesaikan tapi mahal, harganya mahal, akhirnya perusahaan tak dapat untung, kita kehilangan lapangan kerja ya. Itu yang harus dijaga. Jadi analisa ini mendekati dengan analisa SNI juga ya. Contohnya pekerjaan pembersihan lapangan dan pemerataan secara manual, satuan meter bujur sangkar, harganya 3.900. Nah, di pekerjaan pembersihan ini apa-apa saja yang digunakan, baik tenaga, peralatan, material, dan lain-lain. Jadi apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembersihan lapangan ini? Nah, kita sudah buatnya ada tenaga kerja ya. Kita pakai pekerja gali lah, karena ada pemerataan ya. Nah, pekerja gali ini OH ini orang per hari, terus 0,02. Kenapa 0,02? Setelah mengamati atau pengalaman orang-orang di lapangan, pengalaman si manajer atau siapa yang di lapangan, dan biasanya ya, memakai tukang gali itu mampu bekerja, tukang gali itu 50 meter bujur sangkar per hari ya, kemampuan membersihkan lapangan dengan kondisi tertentu. Mungkin ya, ini beda-beda, ada kondisi yang berat, mungkin ini kita anggap yang biasa-biasa saja ya. Nah, jadi satu orang itu mampu membersihkan 50 meter bujur sangkar. Nah, makanya di sini muncul 50 ini ya. Berarti 1 bagi 50. Berarti kebutuhan 1 meter bujur sangkar ini, kebutuhan tukang galinya 0,02. Nah, terus mandor itu sebagai ya pengawas, boleh juga namanya mandor, memandorin pekerja gali. Nah, mandor ini dia mampu memanage, mengatur orang itu 5 pekerja gali, 5 orang pekerja gali. Berarti ini pekerja gali dibagi 5 ya, ini dibagi 5 ini. Nah, dibagi 5 orang, dia mampu mengatur 5 orang ya, dapatlah 0,04. Terus parang, nah ini parang untuk membersihkan semak-semak atau butuh parang. Nah, mungkin pengalaman di lapangan itu ya, setelah mengamati beberapa proyek mungkin, itu satu parang itu untuk 50 kali 50 meter bujur sangkar, 50 meter kali 50 meter habis satu parang itu, bisa hilang atau tertimbun atau macam, pokoknya 50 kali 50 kan habis satu parang ya. Berarti ya 1 bagi 50 kali 50 dapatlah 0,004 ya. 50 meter kali 50 habis barangnya, bisa patah atau macam-macam, hilang ya. Itu cangkul. Nah, cangkul seperti itu juga. Jadi 25 meter kali 50 habis satu cangkul. Nah, mungkin udah kita amati atau kita tanya sama orang lapangan, waduh ini 25 meter kali 50 kita kerjakan habis cangkul, patah macam-macam, atau harus ganti gagang ya. Berarti 1 bagi 25 kali 50, berarti dibutuhkan cangkul untuk 1 meter bujur sangkar ini 0,08. Nah, setelah koefisien ini kita namakan koefisien ya, kita isi harga dasar. Nah, ini harga dasar. Harga dasar ini harga dasar setempat ya.
kita ambil dari harga sini. Nah, ini harga dasar material, tenaga dan alat. Nah, sebelum kita kerja, kita survei dulu. Kita udah pelajari gambar, sudah pelajari metode kerja, apa-apa bahan-bahan material apa yang dibutuhkan, tenaga apa yang dibutuhkan, alat apa yang dibutuhkan. Kita ke toko, atau kalau tenaga cari tukang kita di daerah itu, kita tanya bahannya berapa, harganya berapa. Terus ke toko material, kita tanya semen, batu belah, macam-macam sesuai dengan kebutuhan untuk pekerjaan pondasi tadi ya. Janganlah pula nanti pekerjaan pondasi yang dibeli gipsum atau papan PVC. Jadi harus dipelajari gambar dulu ya, kebutuhan material apa saja, tenaga kerja apa saja yang butuhkan, tukang apa. Jangan kita buat pondasi kita cari nanti tukang plumbing. Nah, kalau saya di sini semua udah saya buat ya, tapi nantinya tidak digunakan. Sebagai catatan aja kita buat, tapi nanti tidak digunakan ya. Nah, ini harus diisi dulu nih ya, diisi, disurvei dulu di sini. Nah, diisi. Dan kalau mau ikuti rumus yang saya buat, saya pakai rumus Excel. Nah, saya berusaha untuk belajar Excelnya, cuma saya Excel nggak begitu mahir ya. Nah, kalau orang proyek itu, orang sipil itu harus bisa Excel. Jadi ini kode-kode material saya udah coba isi. Semen kodenya ini ya, tanah hulu kodenya ini, dan lain-lain kodenya coba isi supaya lebih mudah membuat formulanya nanti ya. Terus kita lanjutkan ke analisa tadi. Nah, ini harga ini kita ambil dari sini. Saya kenapa muncul harga ini, saya sudah buat rumus ini ya. Ya, ini udah buat rumus ini. Nah, nanti ikuti aja rumus ini ya. Untuk tahap pemula lah, boleh ikutin mencontoh punya orang. Kalau tidak mencontoh ya harus kita mencontoh punya orang lain dulu. Ini rumus. Nah, saya kalau misalnya saya buang ini ya, kalau rumus di atas saya copy ini udah jadi nggak perlu lagi ini. Misalnya kita insert dari sini, misalnya apa mandor, kita insert sesuatu mandor, cari mandor, mana sih mandor, ini mandor kita insert, harga mandor kita insert kembali. Itu lama ya. Jadi ikuti aja rumus saya ya. Ini rumus saya tampilkan rumus saya, diikuti nanti. Nah, setelah ini terisi ya, kalau harga satuan tinggal kalikan aja ya. Ini sama dengan ini kali ini ya. Nah, dapat copy ke bawah. Nah, udah di copy rumusnya, copy ke bawah, dijumlahkan. Nah, ini dapat 3.900 per meter bujur sangkar untuk pekerjaan pembersihan lapangan ya. Nah, di samping ada kolom. Mungkin pemirsa bertanya, kolom apa ini? Nah, ini kolom tujuan saya supaya mendapatkan jumlah material. Output akhirnya kan jumlah material, jumlah tenaga, dan jumlah peralatan. Jadi untuk pekerjaan pembersihan lapangan ini ya, kalau per meter bujur sangkar ini dia berapa butuh biaya untuk semua pekerja pembersihan, total pekerjaan pembersihan. Nah, kita lihat di graf ini. Nah, ini volumenya nih, volume semuanya untuk pekerjaan, total volume untuk pekerjaan pembersihan. Volume ini kita isi di sini ya, kita isi di sini. Nah, volumenya 1116 ya. Untuk 1 meter kebutuhan tenaga ini, kebutuhan alat ini berapa, kebutuhan tenaga dan alat untuk 1116. Nah, tinggal ini ya, ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini kali ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Itu juga seterusnya, ini sama dengan ini kali ini, dapat ini rumusnya ya. Jadi untuk 1116 meter sangkar pembersihan butuh pekerja gali itu 22,32 wah orang per hari ya. Mandor butuhnya 4,46. Ini yang harus kita bayar nanti. Terus parang ya, parang ini untuk pembersihan 1116 meter sangkar ini butuh parang 0,45, nggak sampai setengah parang butuh. Mungkin kita pinjam ya sama tetangga kalau yang volume kecil, atau kita beli satu lah, nggak ada dijual
0,45 parang atau setengah parang, nggak ada tapi 1. Cangkul juga seperti itu, nggak sampai 1 dia butuh ya. 0,89 untuk 1116 meter sangka pembersihan ini butuh cangkul 0,89, kita beli 1 lah ya. Oke. Sekarang analisa untuk pekerjaan pemasangan boplang. Nah, ini analisanya ini ya. Harga 41 ini udah kita isi ke, nah ini yang 39 tadi ya, 3.900 ini dari sini, ini 3.900 ya. Terus untuk pekerjaan pemasangan boplang ya, ini dia belum ada, ini rumusnya udah saya buat, ingat ya rumusnya ya. Tapi jangan lupa isi kode ini, kalau enggak harga ini enggak terisi kalau kode ini enggak diisi ya. Kode ini ada di kode analisa ini. Nah, ini dia. Ini kodenya semua ya. Diisi. Nah, ini tinggal di copy, nggak usah dibuat rumus lagi ya. Nah, ya, sudah terisi dia 41.694. Ini dia 41.694. Nah, perlu kita jelaskan analisa ya, analisa pekerjaan pemasangan boplang. Jadi pemasangan boplang itu per meter ya. Kita lihat backup tadi. Nah, ini lebarnya 21 meter, kemari 26, kemari 21, kemari 20. Jadi totalnya sudah dapat 94 meter lari. Harga satuan nih 41.694. Kenapa muncul harga ini? Nah, apa aja ini 41.000 ini kita analisa. Nah, butuh papan ya. Papan kita gunakan tebalnya 2, lebarnya 20, panjangnya 4 meter. Kita gunakan papan kelas 2 ya. Jadi untuk 1 meter ini butuh papan, berarti kan 1 meter. Panjang papan 4, berarti 1 bagi 4. Nah, ini dia ya. Jadi untuk 1 meter boplang butuh 1 meter. Nah, terus kasu itu apa? Kasu itu untuk memaku papan ini. Kasu 5 kali 7, panjang 4 meter ya. Itu untuk 1 meter butuh 1/8 kasu. Kasunya itu untuk ini kasu. Ah, ini yang tegak-tegak ini kasu ini. Ini kasu ini dipaku ya. Nah, dipaku papan, dipaku ke kasu ya. Paku ke kasu. Nah, dia butuh kasu 1 meter itu, 1 meter panjang boplang butuh 1 batang tuh bisa dibagi 8. Nah, ini dia. Bisa dibagi 8 ya. Berarti butuhnya ini. Terus paku ini untuk melengketkan papan ke kasu pakai paku 2 inci. Berapa kebutuhannya? Ya, ini kebutuhannya 3/270. Ini hasil pengamatan di lapangan. Mungkin berkali-kali dia amati ya. Inilah kebutuhannya. Ini butuh pengalaman juga ini. Makanya kalau engineer baru ya sering-sering juga ke lapangan ya, mengamati hal yang seperti ini. Terus cat mini. Nah, cat mini ini untuk menandain elevasi, menandain ini elevasinya sekian di boplang. Makanya kalau menonton video saya sebelumnya, metode kerja pada selama tahun bagaimana yang harus ditandain dengan cat mini itu ya, elevasi tertentu. Ini kebutuhan ya, hasil pengamatan kebutuhannya ini 0,04 ya. Pekerja kayu seperti itu juga mampu ya. Pekerja kayu untuk 1 meter itu itu butuh seperti 30. Jadi 1 hari itu mampu pekerja kayu ini bekerja 30 meter 1 hari. Sedangkan tukang sama dia 30 meter 1 hari dia mampu mengerjakan boplang. Berarti 1/30. Si mandor bagaimana? Si mandor mengawasi tukang, mengawasi pekerja ini, dia mampu mengawasi 5 orang ya, 1/5 ini ya. Ini rumusnya 1/5 dari ini, dari tukang. Terus peralatan kerja tuh palu, gergaji ya, waterpass, mungkin ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, harga satuan ini, harga satuan dasar, harga dari sini diambil semua. Nah, rumusnya udah saya buat ini ya, ikuti ya rumus ini. Nah, misalnya kita tes buang ini ya. Kalau rumus sudah dibuat tinggal di copy ya ke bawah ya. Nah, jadi tidak perlu diambil satu-satu ya, saya bilang tadi, dan satu tarik sana satu untuk pekerjaan yang lama ya. Selanjutnya kolom yang ini apa nih? Nah, ini kolom kebutuhan total untuk pekerjaan boplang. Panjang boplang semuanya 94. Kita bisa lihat di ini. Nah, ini panjang 94 ya. Panjang 94. Nah, 94. Kalau ini kebutuhan 1 meter panjang boplang.
Kalau ini kebutuhannya ini untuk 94 penyambung plang, otomatis ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini, dan seterusnya. Ini sudah ada rumus ini ya. Nah, ini kebutuhan untuk 94 meter panjang, ini kebutuhan untuk 1 meter panjang ya. Mungkin kalau kalian perlu saya jelaskan juga ya, galian seperti itu juga butuh tenaga kerja, peralatan. Tukang gali itu satu hari cuma mampu menggali 4 meter, nah berarti 1/4. Itu hasil pengamatan saya seperti itu sih. Mungkin ada yang lebih cepat atau yang lebih lambat ya. Kalau menurut saya ini 1 meter mampu menggali, ini tanah yang biasa ya, mampu menggali itu 4 kubik ya, berarti 1/4. Mandor 5 orang tukang gali, 1 mandor. Harga ini kita ambil dari sana ya, pakai rumus ini, tinggal copy ke bawah ya. Terus cangkul, cangkul seperti itu juga, kira-kira 1 kubik ini berapa cangkul habis, atau kemampuan cangkul itu mungkin 50 kubik habis 1 cangkul. Nah, tinggal 1/50 ya. Ini hasil pengamatan ya. Ini jadinya harga galian per kubik 55.000. Nah, yang mau kita gali 37,14 meter kubik. Kebutuhan tenaga dan peralatan ini. Ini kebutuhan 1 meter kubik, ini kebutuhan untuk 37,7 meter kubik ya. Harga ini 55 kita isi kemari, atau ini kita copy aja, nggak perlu kita copy aja semua ya. Nah ini ya, udah selesai ya. Jadi harga ini sudah diambil dari analisa ini semua nih. Nah, dari sini ada kita ambil dari sini. Kenapa bisa diambil kode ini? Nah, ini kode ini ya. Kode ini kita isikan di sini nih ya. Nah, nggak ada rumus ya. Rumus kita isi. Kalau ini nggak kita isi di sini, wah ini nggak keluar nih ya. Kita isi dasar, inilah kuncinya ini, maka bisa ini terpanggil dari sel sana ya. Nah, terus yang perlu saya jelaskan lagi, beton kayaknya ya. Kalau casting beton, nah beton nih. Nah sekarang pekerjaan beton foot plate K225 cast in place ya. Ini cor tempat ya. Harga per meter kubik ini ya, mungkin juga sudah terisi di sini nih ya, harga per meter kubik ya. Ya, tapi perlu saya jelaskan ini sedikit ya. Ini kenapa misalnya untuk 1 meter kubik ini dipakai pasir beton per kilo ini. Nah, ini asumsi ya, jangan dipegang apa yang saya buat ini nanti diterapkan di proyek, mungkin proyek rumah Anda. Oh ini kata Pak Kajino ini kebutuhan pasir, ini hasil asumsi saya. Artinya begini, saya buat bangunan satu tempat atau lokasi, saya pakai pasir yang ada di lokasi itu. Pasir itu saya bawa ke lab, kerikil saya bawa ke lab, termasuk semen. Nah setelah diuji, diramu sama mereka ya, dites pasirnya, kerikilnya, dites kekerasannya, dites macam-macam lah ya, dites ya, muncul pasir beton 698 kilo untuk mutu beton K225 ini, butuh pasir 698 kilo, kerikil atau split 1047 kilo, semen 371 kilo ya. Itu dia kebutuhannya. Ini hasil lab ini ya. Tapi jangan diikutin ini, mungkin saya material di lokasi Anda dengan di lokasi saya itu beda ya. Nah, jangan diikutin lah ini ya. Ini analisa, sekedar analisa saya jelaskan. Jadi tidak mereka-reka ini ya, tidak mereka-reka, harus ada uji labnya ya, ada uji labnya. Terus pekerja batu. Nah pekerja batu itu mampu mengecor ya. Pekerja batu itu 1,6 kubik per hari. Tukang batu itu 2 kubik ya, 2 kubik. Kepala tukang 1/5 dari tukang, itu kemampuannya. Jadi produksi beton tuh dari tukang batu, kita lihat ya. Tukang batu mampu 2 kali pekerja batu. Artinya gini, satu tukang batu itu butuh 2 tenaga, 2 pekerja batu. Jadi satu pekerja batu itu mampu membuat beton tuh
1,6 meter kubik, makanya 1/1,6 meter ya. Jadi dua pekerja batu, satu tukang, kepala tukang 1/5. Jadi kepala tukang ini mampu mengawasi 5 orang tukang batu ya. Terus mandor ini mampu mengawasi 5 kepala tukang, makanya 1/5 seperti itu ya. Terus peralatan ya, peralatan mixer kita pakai 250 liter ini ya. Mixer itu wah mungkin harganya itu kan 5 juta sekian ini. Ini anggapan saya ya, anggapan saya ini 600 kubik mau lentur memproduksi beton, dia sudah mulai rusak, sudah mulai lelah ya. Makanya ini saya buat 1/600. Jadi kemampuan hanya 600 kubik. Itu molen sudah rusak, harus diperbaiki, berarti butuh biaya ya. Makanya saya anggap seperti ini. Pengki seperti itu juga ya, mungkin 20 kubik sudah rusak pengkinya. Terus kereta sorong 150 kubik produksi sudah rusak, harus dilas, harus diganti roda atau macam ban pecah. Terus meraskan seperti itu juga 100 kubik ya, mungkin sudah patah, sudah hilang macam-macam. Makanya anggapan saya seperti ini, analisa saya ya. Isi harga ya pasti dari sini semua harganya ya. Tinggal di copy aja ke bawah ya, sudah terlink ya. Terus kolom yang ini seperti itu juga ya. 1 meter kubik beton butuh pasir ini, kerikil ini sebanyak ini, semen sebanyak ini ya, tukang batu sebanyak ini. Kalau 4,32 kubik, nah ini kebutuhannya ya. Dan seterusnya seperti ini ya. Inilah analisa. Besi ya, besi seperti itu juga. Besi beton untuk 1 kilo butuh ya 1 kilo besi. Harga dari ini ya, biasa harga dari kita ambil ya. Kawat beton butuhnya 0,05 kg untuk 1 kilo besi ya. Pekerja besi ya seperti itu ya. Kemampuan bekerja itu 1 kilo itu 55 kilo per hari ya, makanya 1/55. Tukang besi ya seperti itu juga ya. Jadi dua pekerja besi, 1 orang tukang ya. Kepala tukang juga seperti itu. Jadi ini hasil pengamatan di lapangan. Ini bisa berubah-ubah tergantung daerahnya juga. Kalau orang yang rajin mungkin produksinya lebih tinggi. Kalau orang daerah tertentu yang pemalas mungkin produksinya sedikit ya. Terus ini jumlah total lah, ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini harga per kilo besi sudah ini dia sudah terkonek kemari ya. Kalau sudah kita buat rumus ya. Oke, sorry. Sama juga dengan pedestal ya, pedestal seperti itu, ada beton, ada besi ulir ya, analisa yang bersama. Nah, setelah ini harga satuan, volume satuan kita cek udah oke. Harga satuannya, maksudnya harga seluruh analisa udah oke semua. Kita kalikan jumlah harga ya, kita jumlah ke bawah, dapatnya 42 juta ya, 42 juta 032.804. Nah ini dapat. Jadi untuk melaksanakan pondasi terlapas 10 unit, real cost-nya ini butuh anggaran 42 juta sekian. Nah sekarang kita lihat material. Jadi dari item-item ini ya, dari uang ini sudah ada uang kita 40. Apa yang harus kita beli ini ya. Kalau ini kan masih item pekerjaan ini, masang boplang ini itu macam-macam beton. Dari uang ini apa sih yang harus mau kita beli ini? Itu nggak tahu apa yang kita beli, paku berapa kilo, tukang berapa orang kebutuhan. Nah ini kita lihat di output ini ya, ini dia. Jadi di sini uraian kebutuhan material, tenaga dan alat, real cost pelaksanaan pondasi terlapas 10 unit. Nah uang yang tadi itu yang 42 juta ini yang harus kita beli ini, semen 2.541 kilo lebih kurang, pasir ulu ini, kerikil ini yang harus kita beli ya, papan ini belanja kita ini. Kita tinggal cari orang logistik aja ini ya. Kita suruh beli triplek 9 mili berapa lembar, 13 lembar. Paku 1,5 inci berapa, 8 kilo. Nah apa sudah pasti sebesar ini? Pasti melesetnya. Biasanya kalau pengalaman saya itu nggak terlalu banyak meleset. Yang penting ini data ini untuk sekaligus mengontrol di lapangan, untuk pedoman pengawasan pelaksanaan biaya. Ini bisa dipakai ya.
ya. Misal besi beton, diameter 8, panjang 12, berapa batang? 67 batang ini butuh. Nah, kalau tukang nggak percaya, kita duduk sama tukang, kita hitung-hitung, tanya hitungan dia berapa, seperti itu. Diameter 13 ulir berapa butuh? 253, ya. Diameter 16 berapa butuh? Tenaga gali berapa? Pekerja batu berapa yang harus kita bayar? Seperti ini bisa untuk kontrol pelaksanaan kegiatan, ya. Peralatan apa yang kita beli, ya. Setelah yang kita beli semua, kita totalkan ke bawah, ini dia dapat sama dengan ini. Nah, harus sama ini, ya. Kalau ini lebih besar daripada ini, berarti kita profit, untung kita bisa menghemat lapangan. Tapi kalau ini lebih besar daripada ini perlu dievaluasi. Bisa aja ada berubah gambar, ya, atau pemakaian material yang boros, bisa jadi ini salah hitung, bisa jadi, ya, namanya manusia juga yang hitung. Jadi kalau sudah lebih besar ini, itu perlu dievaluasi. Biasanya dari awalnya sudah ketahuan, ya, dimana salahnya. Waktu masang boplang aja, misalnya pemasangan boplang ini butuh kayu 23, ternyata 50. Wah, ini membengkak, ini kenapa membengkak? Oh, boplangnya terlalu lebar dipasang atau bagaimana. Nah, itu kan bisa dievaluasi sebenarnya, ya. Saya kira sampai di sini aja dulu, ya. Mudah-mudahan, ya, saya belum bisa janji ini video selanjutnya video apa yang saya buat. Yang jelas saya berusaha video yang bermanfaat, ya. Lebih dan kurang saya minta maaf, mungkin ada salah ucap, salah kata. Dan jangan lupa like and subscribe, ya, supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.